Oke, halo semua teman-teman. Eh, Kali ini saya akan sharing sedikit ya, sedikit aja. Ini video singkat ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya ide bisnis kuliner tapi nggak punya uang untuk menjalankan bisnis itu, atau nggak punya dana ya, maka kali ini saya akan sharing solusinya gimana. Oke, ada beberapa cara agar kita itu bisa dapat dana, uang untuk memulai bisnis kayak gitu. Nah, yang pertama adalah nabung dulu. Ya, misalnya butuh modal berapa? 5 juta, 10 juta, maka teman-teman ya nabung dulu. Jadi kerja dulu ke orang, terus uangnya, gajinya disisihkan untuk bisnis ini. Nah, ini butuh waktu sih, tapi enak, aman. Karena itu duit kita sendiri. Misalnya gagal, ya udah, kita nggak ada resiko untuk ngembaliin kerugian itu. Cuma waktunya agak lama. Yang kedua adalah pinjam uang orang tua. Nah, kalau orang tua kita punya duit atau mampu, kita bisa pinjam ke beliau. Nah, cuma biasanya kelemahannya kita nggak membaliin, gitu, karena kita merasa kita anaknya, jadi nggak disiplin. Gitu. Nah, saran saya sih tetap dikembaliin ya teman-teman, tetap profesional. Yang ketiga adalah kerjasama dengan teman. Nah, cari teman yang dia itu punya uang sesuai kebutuhan kita. Bisa pinjem atau bisa bisa apa share profit, terserah teman-teman di sini. Yang penting bisnis ide bisnis di kepala kita itu bisa jalan. Jadi nggak cuma di kepala doang. Oke? Nah, cuma kelemahan cara ini menurut saya hati-hati bisa bertengkar ya, berantem. Berantemnya ketika kapan? Ketika bisnisnya udah menghasilkan profit, biasanya di situ sih. Nah, ini rentan untuk di situ. Tapi kembali lagi, yang penting disepakati di awal sih, diperjelas di awal kerjasama seperti apa, itu sudah bisa meminimalisir pertengkaran tadi itu. Oke. Cara berikutnya adalah pinjem bank. Wah, ini yang paling serem sih menurut saya. Ini yang paling bikin adrenalin jadi terpacu. Kenapa? Karena pinjam ke bank itu ada bunganya. Nah, kalau kita pengusaha pemula yang 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 masih mudah panik. Biasanya kita jadinya panik karena bunga bank, bukan karena panik mikir bisnis gitu. Harusnya kita fokus gimana caranya bisnis ini biar bisa berkembang. Tapi gara-gara kita pinjam uang ke bank, kita jadi fokusnya beda. Fokusnya gimana caranya biar bunga bank bisa kita bayar. Nah, jadi mikirnya ke situ. Menurut saya ini jangan deh. Kalau memang kemampuan kita itu belum nyampe situ. Gitu. Tapi kalau kemampuan kalian jago, ya nggak apa-apa pakai cara ini adrenalin banget sih ini. Jadi kalau saya pernah dengar kata-kata itu, jangan pernah menukar sesuatu yang pasti dengan tidak pasti. Nah, bunga bank itu sesuatu yang pasti, sedangkan bisnis adalah sesuatu yang tidak pasti. Namanya bisnis, kadang omsetnya segini, bulan depan omsetnya segitu. Nah, itu kan naik turun kalau bisnis. Nah, sedangkan bunga bank itu pasti, teman-teman. Setiap bulan ada bunganya sekian, sekian. Kalau kita nggak bisa, malah nanti maunya berbisnis, malah jadi punya utang. Itu ya, untuk pinjem bank. Jadi untuk pemula, kelas pemula, saran saya jangan sih. Nah, ini yang paling saya suka adalah mencari investor. Nah, sebenarnya mirip sih kerjasama dengan teman ini. Kalau tadi ini istilahnya angel investor ya. Kalau ini investor ini bisa dari sebuah perusahaan atau lembaga atau platform atau pemerintah, ini bisa.
Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah dari investor ini ya. Nah, nanti kita dari investor dapat apa, Mas Ari? Ya pasti dapat uang buat modal kita. Yang kedua kita dapat mentor, lalu dapat networking. Nah, kita bahas satu persatu ya. Menurut saya sih ketika kita sudah berniat mencari investor, maka di saat itu kita harus menurunkan ego kita. Menurut saya ya. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan investor, nanti akan ada dua kepala yang akan mengatur bisnis kita kayak gitu. Dia ngasih uang, investor ngasih uang ke kita ngasih apa ke investor? Paham ya? Kan investor pasti juga mau sesuatu dari kita. Nah, kita harus ngasih. Entah bisa share profit, atau ngasih saham dari bisnis kita. Wah, berarti kalau investor masuk, profit saya berkurang dong, Mas Eri, karena share profit. Yes. Atau kalau investor masuk, berarti saham saya nggak 100%. Yes. Ya, nggak enak dong. Nah, itu kembali lagi bahwa kuncinya adalah nurunin ego. Lebih penting mana? Sorry gini, lebih baik dapat 80% bisnis kita jalan, atau dapat 100% tapi bisnis kita nggak jalan-jalan. Udah, pilih itu. Nah, kalau saya sih mending bisnis kita jalan, kita dapat 80%, investor juga dapat 20%. Gitu. Jadi bareng-bareng. Kalau mau sukses ya bareng-bareng. Jadi kalau dari saya gitu. Nah, itu sesuai kesepakatan nilai tukarnya. Jadi teman-teman nego-nego sendiri dengan investornya, teman-teman diinvest misalnya 10 juta, lalu investornya dikasih apa. Nah, itu nego sih, tidak ada yang baku. Cuma biasanya ya dapat share profit, dapat dapat saham, kayak gitu. Next yang kedua mentor. Nah, kadang investor itu dulunya adalah pengusaha di bisnis yang sama dengan teman-teman. Makanya dia bisa jadi guru atau mentor buat bisnis teman-teman. Nah, itu enak banget tuh. Misal teman-teman idenya adalah membuka bisnis nasi goreng. Nah, dulu investornya adalah juga pengusaha nasi goreng yang sukses dan sekarang sudah jadi investor. Itu enak banget tuh. Jadi teman-teman nanti diajari sama sang investornya. Tuh. Yang ketiga adalah jaringan. Nah, biasanya investor itu jaringannya luas. Nah, apa yang tidak kita punya, biasanya kalau investornya punya itu bagus. Contoh, teman-teman ahli membuat nasi goreng yang enak, sedangkan teman-teman lemah dari segi marketing atau penjualan. Sedangkan investor teman-teman punya channel atau punya networking yang banyak di bidang penjualan. Jadi gara-gara investor ini ngebuka pintu itu, penjualan teman-teman jadi banter. Kalau teman-teman dapat investor yang bisa ngasih tiga ini, selamat teman-teman dapat rezeki yang banyak. Harus disyukuri. Oke? Kayak gitu. Dan investor itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang cuma ngasih uang doang, lalu nggak mau mikirin, nggak mau repot itu. Pokoknya udah ngasih aja. Nggak tahu ini untung atau rugi. Ada yang modelnya kayak gitu. Ada yang modelnya ingin ikut campur banyak di operasional, macam-macam. Tergantung teman-teman milihnya yang seperti apa. Oke, next. Karena kita lagi ngomongin pendanaan, saya dapat info dari teman bahwa ini ada sebuah platform namanya Food Startup Indonesia yang fokus membiayai bisnis kuliner di Indonesia. Ini coba ya. Oke. Saya buka linknya. Nah, oke, ini dia ya. Oke, ini dia websitenya teman-teman. Jadi ini kerjasama dengan pemerintah, tapi sekarang udah dipegang oleh Ultra ini. Saya nggak tahu, ini perusahaan Ultra ya, nggak tahu namanya.
Nah, jadi Food Startup Indonesia ini dia adalah sebuah platform yang mana dia membiayai, mementori, dan membuka jaringan buat bisnis teman-teman. Nah, teman-teman bisa daftar nih di sini, ide bisnisnya. Nah, di sini sudah ada 100 Food Startup Indonesia yang sudah terdaftar. Ini bisa di-download ya. Saya belum, karena saya tidak punya bisnis kuliner, maka saya tidak pernah mendaftar di sini. Gitu. Tapi teman-teman bisa mencobanya. Kalau dari websitenya sih bagus dan terpercaya, layak untuk dicoba. Oke. Nah, ini 2021. Nah, mungkin teman-teman, wah sudah telat Mas Adik. Yes, mungkin sudah telat, tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa prepare dari sekarang untuk tahun 2022. Oke? Nah, ini syaratnya bisa dibaca ya. Ini ada lagi, ada kategori ini, high growth. Oke? Nah, ada mentoringnya juga. Ini bagus. Jadi teman-teman biar bisa nambah jaringan nanti. Dapat duit dari sini, dapat mentor, dapat jaringan. Nah, yang mau daftar daftar di sini. Oke, coba kita buka sih. Tadi ada videonya ya. Nah, ini keseruannya kayak apa? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti ditonton sendiri ya teman-teman ya. Oh ini. Oke, itu sekilas. Nah, dicoba teman-teman. Sekedar sharing lagi, dulu Nutapos bisa tumbuh ya berkat acara-acara seperti ini. Nah, dulu Nutapos ikut dari Indigo ini, dari milik Telkom ya. Ini dia websitenya. Nah, dulu Nutapos dapat beberapa ratus juta dari Telkom, dan alhamdulillah sekarang Nutapos ya bisa punya pelanggan dan punya karyawan kayak gitu, operasional jalan, bisa bayar tagihan KPR, tagihan mobil, bla bla bla. Ya hidup saya berubah gitu ya, alhamdulillah berkat acara seperti ini. Jadi teman-teman nggak boleh ya, jangan lewatkan lah, dicoba segala cara mencoba agar ya bisnis kita bisa berubah, hidup kita bisa berubah. Oke, itu aja sharing singkatnya teman-teman ya. Ini tahun depan bisa ikut tahun 2022. Nanti kalau ada info lagi terkait platform-platform seperti ini akan saya sharing lagi di grup ya, atau di channel ini. Oke, selamat sore, sekian, terima kasih teman-teman.